Terbitnya peraturan perundang-undangan terkait ketentuan hukum pidana yang baru, baik hukum pidana material maupun hukum pidana formil, ini menimbulkan dilema bagi seorang penyidik. Apabila penyidik tidak berhati-hati di dalam menerima laporan, maka penyidik akan dihadapkan pada dua pilihan: diperiksa oleh propam atau pra-peradilan. Sebagaimana kita ketahui bahwa terdapat perubahan pada hukum pidana material kita, yaitu yang semula kita mempedomani Wetboek van Strafrecht atau KUHP yang lama diganti dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang baru ya, atau KUHP nasional, kemudian disusul dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Itu hukum pidana materialnya. Kemudian hukum pidana formilnya, yang dulu kita menggunakan Wetboek van Strafvordering atau KUHP lama di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81, kemudian terbit Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP yang baru. Dia mencabut KUHP yang lama. Pada ketentuan peraturan perundang-undangan pidana ini banyak sekali perubahan-perubahan yang tentunya memperbaiki atau menyempurnakan daripada peraturan perundang-undangan sebelumnya. Sebagai contoh begini, pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama itu ada beberapa tahapan. Tahapan penyidikan itu ada di kepolisian, tahapan penuntutan ada di kejaksaan, dan tahapan peradilan tentunya ada di pihak pengadilannya, dalam hal ini hakim. Akan tetapi berdasarkan ketentuan pasal 132 KUHP yang baru, Undang-Undang 1 2023, pada penjelasannya dinyatakan bahwa tahapan penuntutan itu dimulai sejak proses penyidikan. Jadi ketika penyidikan dimulai oleh penyidik, misalnya penyidik kepolisian ya, itu sebetulnya secara lex scripta, secara tertulis berdasarkan KUHP yang baru, penjelasan pasal 132 itu menyatakan tahapan penyidikan masuk ke dalam pengertian atau tahapan penuntutan. Jadi kalau dibandingkan dulu, ketika seseorang melapor, terutama untuk motif ekonomi ya, dalam hal ini misalnya penipuan atau misalnya penggelapan, maka pada saat menerima laporan, penyidik itu hanya berpedoman kepada azas-azas hukum perdata terkait dengan beban pembuktian. Itu misalnya di ketentuan pasal 1865 KUH Perdata. Menggunakan azas misalnya actori incumbit probatio qui dicit non qui negat, reo negate actori incumbit probatio, probandi necessitas incumbit illiqui agit, ataupun semper necessitas probandi incumbit e qui agit. Dalam pengertiannya bahwa beban pembuktian itu ada pada penggugat atau ada pada orang yang melaporkan. Nah, ini ketika kita masih menggunakan peraturan perundang-undangan yang lama. Nah, berpedoman kepada ketentuan pasal 132 KUHP yang baru terkait dengan penjelasannya yang menyatakan bahwa tahapan penuntutan dimulai sejak tahapan penyidikan, maka telah terjadi pergeseran azasnya, telah terjadi pergeseran maknanya. Yang semula biasa menggunakan azas daripada ketentuan hukum perdata terkait dengan kebendaan, maka sekarang karena penyidikan itu masuk wilayah penuntutan,
maka azasnya berubah. Azasnya menggunakan azas penuntutan yang dulu hanya digunakan oleh jaksa penuntut umum, yaitu actore incumbit onus probandi, actore non probante reus absolvitur. Siapa yang menuntut, maka dialah yang harus membuktikan. Jika tidak bisa dibuktikan, maka orang yang dituntut harus dilepaskan. Jadi ketika penyidik menerima laporan dari seseorang terkait dengan dugaan suatu peristiwa pidana, khususnya motif ekonomi, yang paling banyak terjadi adalah dugaan tindak pidana penipuan ataupun dugaan tindak pidana penggelapan, maka penyidik harus menggunakan azas hukum pidana yang tadi ya, actore incumbit onus probandi, actore non probante reus absolvitur, karena dia sudah masuk area penuntutan. Nanti kita jelaskan kenapa kita dari awal harus masuk ke situ. Kemudian dibebankan, penyidik harus mempunyai beban pembuktian terkait dengan alat bukti yang diserahkan oleh pelapor, yaitu in criminalibus probationes beden esse luce clariores. Dalam perkara pidana, bukti-bukti harus lebih terang daripada cahaya. Jadi ketika orang yang melapor itu tidak bisa atau belum sempurna menurut penyidik terkait dengan pembuktiannya, ia disarankan jangan dulu diterima laporannya, tetapi minta dilengkapi terlebih dahulu. Jadi jangan lagi nanti kepada pimpinan-pimpinan penyidik menyatakan penyidik tidak boleh menerima laporan, penyidik tidak boleh menerima laporan, tidak. Karena sekarang paradigmanya sudah berubah. Kenapa harus diperketat daripada saat kita menerima laporan? Kita bisa berpedoman kepada ketentuan pasal 158 huruf E KUHP yang baru, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Dia menyatakan bahwa salah satu syarat pra peradilan adalah penundaan penanganan perkara tanpa alasan yang sah. Di dalam KUHP itu tidak dijelaskan sejak kapankah penanganan perkara itu, penundaannya itu dapat dikenakan pra peradilan. Apakah dalam masa penyelidikan atau dalam masa penyidikan? Tidak ada penjelasan secara rinci di situ. Maka penyidik harus hati-hati, karena apa? Ketika bukti-bukti itu sudah dinyatakan lengkap ketika pada saat menerima laporan, maka tujuan daripada penyelidikan kan jelas. Serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Nah, tapi ketika si pelapor ini sudah menyerahkan bukti atau melengkapi bukti yang menurut penyidik sudah memenuhi azas in criminalibus probationes beden esse luce clariores, maka mempersempit ruang penyelidikan. Artinya proses penyelidikannya tidaklah terlalu lama, ya kan? Nah, karena di situ sudah bukti-bukti yang diajukan ini sudah memenuhi minimum 2 alat bukti misalnya, sesuai dengan ketentuan pasal 235 ayat 1 KUHP yang baru, sehingga proses penyelidikan tidak terlalu lama. Dan kita juga menghindari adanya ketentuan pasal 158 huruf E KUHP tentang salah satu objek pra peradilan, penundaan perkara tanpa alasan yang sah. Bayangkan ketika penyidik dia menerima laporan tetapi bukti yang diajukan oleh pelapor itu tidak sempurna atau masih banyak kekurangan, otomatis hal tersebut akan mengalami atau akan menimbulkan penanganan perkara yang memakan waktu cukup lama oleh penyidik. Maka terjadilah hal, bisa saja si pelapor ini menggandeng lawyer misalnya,
Kemudian dia melaporkan kepada Propam misalnya, bahwa penyidik ini tidak profesional. Kami laporan dari bulan sekian sampai bulan sekian belum ada progres tanda-tanda untuk naik ke penyidikan. Satu, diperiksa Propam. Bahkan mungkin juga nanti kalau mungkin penyidik masih juga belum menemukan alat bukti atau proses penyidikannya terlalu lama, bisa jadi pra peradilan sebagaimana ketentuan pasal 158 huruf E KUHP. Maka dari itu saya tidak sepakat ketika saat ini pimpinan penyidik itu menyatakan penyidik tidak boleh menolak laporan. Tidak. Sekarang paradigmanya sudah berubah. Penyidik wajib memutuskan apakah perkara itu buktinya cukup atau buktinya layak atau tidak untuk dibuatkan laporan polisi. Jika tidak, kita bisa menolaknya secara halus tentunya ya, jangan terlalu ini, nanti dibilangin, Pak tolong lengkapi bukti ini, ya kan? Nah nanti agar apa? Agar terhindar dari ketentuan pra peradilan sebagaimana pasal 158 huruf E KUHP, karena proses penyidikan berdasarkan pasal 132 penjelasan pasal 132 KUHP itu proses penyidikan masuk kepada area penuntutan. Maka saat ini penyidik harus menggunakan azas actori incumbit onus probandi actore non probante reus absolvitur. Demikian, terima kasih.